Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Efni Gunawan dengan NIM 1901 2020 1014. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai modulasi dan frekuensi division multiplexing atau FDM. Baik, langsung saja. Yang pertama itu kita masuk ke dalam modulasi, di mana modulasi ini adalah pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal, di mana biasanya sinyal yang dicampurkan adalah sinyal berfrekuensi tinggi ke sinyal yang berfrekuensi rendah. Sebagai contohnya di sini ada sinyal informasi yang berupa suara, gambar ataupun data agar dapat dikirim ke tempat lain. Seperti yang kita ketahui bahwa suara, gambar dan data ini biasanya frekuensinya itu besar, sehingga sinyal tersebut harus ditumpangkan ke tempat lain. Selanjutnya, sini dalam konteks radio siaran, sinyal yang menumpang adalah sinyal suara. Jadi sinyal yang menumpang ini adalah sinyal suara, sedangkan yang ditumpangi adalah sinyal radio yang disebut sinyal pembawa atau carrier. Jadi sinyal pembawa ini adalah sinyal yang ditumpangi. Oke. Yang menumpang adalah sinyal suara dan sinyal pembawa ini adalah yang ditumpangi. Oke. Kemudian jenis dan cara penumpangan sangat beragam, yaitu untuk jenis penumpangan sinyal analog akan berbeda dengan sinyal digital. Penumpangan sinyal suara juga akan berbeda dengan penumpangan sinyal gambar, sinyal film, atau sinyal yang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis modulasi. Yang pertama itu ada yang namanya modulasi analog, di mana dalam modulasi analog ini terdapat 3 buah jenis modulasi, yaitu ada yang namanya amplitude modulation, di mana dalam amplitude modulation ini atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada AM ini, amplitude modulation ini, dia itu mengubah amplitudo gelombangnya tanpa mengubah frekuensi dia. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi modulation atau FM, di mana dalam frekuensi modulation ini merupakan teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi dapat kita pahami bahwa pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Berbeda dengan amplitude modulation ini dia ini mengubah amplitudonya, sedangkan di frekuensi modulation dia tidak mengubah amplitudonya, melainkan dia mengubah frekuensinya. Selanjutnya kita masuk dalam phase modulation atau modulasi fasa, merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa atau phase dari sinyal pembawanya. Baik, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk sinyalnya. Yang pertama itu sinyal AM, amplitude modulation. Di sini bisa kita lihat bahwa sinyal yang dikirim yaitu ini, sinyal yang dikirim dimodulasi ini adalah bentuk dari sinyal carriernya. Kemudian ini adalah hasil dari modulasinya. Bisa kita lihat di sini bahwa amplitudenya itu dirubah mulai dari tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari sinyal AM itu dia itu mengubah amplitudenya tapi tidak merubah frekuensinya. Kita lihat jarak frekuensinya masih sama, sedangkan amplitudenya itu dia buat menjadi di sini mulai yang tinggi, rendah, rendah, dan tinggi lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sinyal FM. Bisa dilihat bahwa sinyal yang dikirim di sini ini adalah bentuknya satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Kemudian dimodulasikan. Di sini adalah bentuk karirnya, sinyal karirnya. Dan di sini adalah hasil dari modulasinya. Bisa dilihat bahwa dalam FM ini dia itu mengubah frekuensinya tapi tidak merubah amplitudenya. Bisa dilihat bahwa amplitudenya sama tingginya, namun jarak frekuensi ini berbeda. Seperti kita lihat di sini rapat, renggang, dan rapat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam PM atau fasa modulation. Bisa dilihat dia itu
sinyal awalnya sama, dan ketika dimodulasi ini adalah bentuk carrier dia. Carrier dia bentuk berupa pasa atau sudut seperti kotak seperti ini. Kemudian ini adalah hasil modulasinya, dia sama, masih berupa bukit dan lembah, tapi bentuknya itu berbeda. Bentuknya seperti pasa seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam modulasi digital, di mana dalam modulasi digital ini terdapat 3 buah macam modulasi juga. Yang pertama yaitu amplitude shift keying atau ASK. Dalam sistem modulasi ASK, simbol biner 1 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyal berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Kemudian yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK, di mana frekuensi shift keying ini adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK atau frekuensi shift keying ini, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam 1 atau 2 buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fase shift keying atau PSK. Pada sistem modulasi PSK ini, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam. Ini adalah bentuk dari sinyalnya, bentuk dari sinyal modulasi digital. Seperti yang kita ketahui bahwa modulasi digital itu bentuknya itu berdasarkan kode biner 1, 0, 1, 0 dan 1. Pokoknya di antara 1 dan 0. Begitu 1, 0, 0 atau 1, 1, 0. Di sini bisa lihat bahwa ini adalah merupakan bentuk ASK, bahwa ketika dia itu kode binernya 1, bisa dilihat di sini adalah bentuk gelombangnya, dan ketika 0 dia itu tidak ada gelombangnya. Dan ketika 1 dia ada lagi, dan ketika 0 tidak ada lagi. Kemudian pada frekuensi shift keying bisa dilihat bahwa saat sinyalnya itu bernilai 1, gelombangnya itu rapat, frekuensinya itu rapat. Kemudian ketika bernilai 0, dia menjadi renggang, dan ketika 1 lagi dia menjadi rapat. Dan di sini renggangnya ada 2, ada banyak karena di sini 0-nya 2 kali. Oke, kemudian rapat lagi. Selanjutnya ke phase shift keying. Kemudian pada shift keying ini hampir sama dengan amplitude shift keying, tapi pada saat 0 dia mengalami gelombang, namun awal gelombangnya itu tidak berada di atas, melainkan tergantung dari awalan akhirnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Dan jika di sini digeser ini hasilnya bawah, maka untuk gelombang selanjutnya dia akan mengambil dari bawah juga, karena digeser 180 derajat. Dan di sini ketika berhenti di atas, dia akan sambung lagi di atas. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan modulasi. Yang pertama yaitu transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Kedua, masalah perangkat keras menjadi lebih mudah, menekan draw atau interferensi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Yang kelima, untuk multiplexing atau proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Oke, maksudnya dari tujuan ini akan saya jelaskan di slide berikutnya di sini. Yang pertama yaitu transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Jadi maksudnya di sini bahwa karena radiasi gelombang elektromagnetika akan berlangsung dengan efisien jika ukuran antenanya sebanding dengan panjang gelombang. Jadi ketika ukuran antena ini sebanding dengan panjang gelombang, maka transmisinya itu akan lebih efisien dan modulasi itu akan lebih bagus. Selanjutnya yang kedua adalah masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Oke, bisa dilihat sini ada antena, kemudian ini ada radio, kemudian ini ada pemancar, ini ada juga pemancar antena ya. Dan ketika kita menggunakan modulasi, masalah ini perangkat keras ini akan mudah untuk dilakukan karena alat-alat yang digunakan cukup kecil dan tidak terlalu ribet dalam penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang ketiga yaitu menekan draw atau interferensi.
Dan ketika kita menggunakan modulasi ini, interferensi atau derau itu akan bisa dikurangi. Misalnya suara-suara seperti ini, suara-suara gangguan itu akan dikurangi. Seperti yang kita tahu bahwa interferensi itu merupakan gangguan-gangguan, baik itu merupakan gangguan dari sinyalnya sendiri, bisa saja sinyalnya bunyinya tidak karuan. Dan kemudian bisa dilihat sini bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini cukup banyak operator-operator internet yang dipakai, baik itu XL, Telkomsel, M3 dan sebagainya. Dan karena adanya modulasi ini, operator-operator tersebut memiliki jalur-jalur frekuensinya masing-masing, memiliki rumah-rumah frekuensinya masing-masing, sehingga untuk terjadinya interferensi sinyal itu, interferensi frekuensi itu akan sangat diminimalisir, sehingga membuat ketika kita melakukan pengiriman pesan, pengiriman data, baik itu gambar, informasi, suara, itu akan langsung terkirim tanpa adanya gangguan terlebih dahulu atau interferensi. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang keempat, yaitu untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Oke, bisa diketahui karena adanya modulasi, yaitu untuk membagi sinyalnya tersebut dalam wadah-wadahnya sendiri, sehingga dalam pengaturan alokasinya itu pun lebih mudah. Seperti yang diterbitkan oleh ITUT ini, bahwa dalam US untuk televisi itu dia itu berada dalam ultra high frequency, jadi itu dia terletak dalam ultra high frequency, sedangkan satelit terletak di super high frequency. Dan untuk television dan radio ini di sini, ini untuk telepon dan ini untuk television dan radio yang FM, dia itu terletak di very high frequency. Jadi setiap perangkat ini dia itu memiliki tempat frekuensinya sendiri, sehingga untuk interferensi itu sangat jarang terjadi. Kemudian untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Oke, bisa dilihat di sini bahwa channel 1, channel 2, channel 3 ini dia ini digabungkan atau dimasukkan ke dalam satu kanal, tapi di dalam satu kanal ini dia tetap tidak menyatu gitu. Dia masih dalam keadaan terpisah-pisah, tapi dalam satu wadah gitu. Dia itu digabungkan ke dalam, dan ketika sudah sampai kepada penerimanya, dia akan dibagi lagi tergantung dengan channel-channelnya sendiri, dengan frekuensinya sendiri. Selanjutnya, untuk multiplexing ini ada berbagai jenis multiplexing, ada yang FDM, ada yang TDM dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini saya hanya menjelaskan mengenai FDM atau Frequency Division Multiplexing, dimana untuk FDM ini digunakan bila bandwidth media transmisi yang digunakan melebihi bandwidth yang diperlukan dari sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Kemudian sejumlah sinyal dimodulasikan ke frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Kemudian frekuensi pembawa berlainan atau terpisah, di mana bandwidth sinyal tidak overlap atau broadband. Kemudian sinyal campuran yang ditransmisikan sepanjang media berupa analog. Bisa dilihat pada gambar di samping ini bahwa dapat dilihat 6 sumber sinyal dimasukkan ke dalam suatu multiplexer. Ini ada sinyal 1, 2, 3 dan sampai 6 yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda. Tiap sinyal ini modulasi memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi carrier-nya. Dinyatakan sebagai suatu channel, sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium dengan sinyal analog. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem FDM. Di gambar ini merupakan gambar dari sistem FDM dan bisa dijelaskan cara kerjanya, yaitu deretan data informasi yang akan dikirim dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk paralel. Ya, sekarang dikonversikan dalam bentuk paralel, bisa dilihat di sini ini merupakan dalam bentuk paralel. Kemudian sehingga bila bitrate semula adalah R, maka bitrate di tiap-tiap jalur paralel adalah R per M, di mana M adalah jumlah jalur paralel atau sama dengan jumlah subcarrier. Oke. Kemudian setelah itu modulasi dilakukan pada tiap-tiap subcarrier. Modulasi ini bisa berupa BPSK
untuk pengetahuan bahwa BPSK itu merupakan modulasi yang mampu memodulasi 1 bit per simbol. Kemudian QPSK itu merupakan modulasi yang mampu memodulasikan 2 bit per simbol. Kemudian dan QAM ini mampu modulasi 3 bit per simbol. Dan untuk QAM ini mampu memodulasikan 3 bit per simbol. Kemudian, tapi ketiga teknik tersebut sering digunakan pada FDM. Kemudian sinyal yang telah termodulasi tersebut diaplikasikan ke dalam Inverse Discrete Fourier Transform atau IDFT untuk pembuatan simbol FDM. Setelah itu, simbol-simbol FDM dikonversikan lagi ke dalam bentuk serial dan kemudian sinyal dikirim. Sinyal terkirim tersebut dalam persamaan matematik bisa diekspresikan sebagai berikut. Di mana untuk ST sama dengan RE dalam kurung sigma plus tahingga sampai dengan N sama dengan min tahingga BN F dikali T dikurang NT tutup kurung dikali E pangkat J dalam kurung tahingga kali 0 T ditambah theta, dimana untuk RE ini adalah bagian real dari persamaan, FT adalah respons impuls dari filter transmisi, T adalah periode simbol, F0 adalah frekuensi pembawa atau carrier frekuensi dalam bentuk radian, J adalah fase pembawa atau carrier pass, dan BN adalah data informasi yang telah termodulasi yang menjadi input dari IDFT. Sedangkan pada stasiun penerima dilakukan operasi yang berkebalikan dengan apa yang dilakukan di stasiun pengirim. Mulai dari konversi dari serial ke paralel, kemudian konversi sinyal paralel ke fast Fourier transform FFT, setelah itu dimodulasi, konversi paralel ke serial, dan akhirnya kembali menjadi bentuk data informasi. Baik, untuk sinyal penerima ini, jadi bentuknya itu dibalik gitu. Dimana yang awalnya itu mulai dari konversinya dulu, kemudian sinyal paralelnya kemudian konversi sinyal paralel dengan fast Fourier transform, setelah itu dimodulasi, baru konversi paralel ke serial, dan akhirnya baru kembali menjadi bentuk data informasi. Misalnya kita masuk ke dalam pengaplikasian FDM. Yang pertama yaitu non-telepon. Dalam kasus ini, sinyal pembawa yang disebut sebagai subcarrier, contoh adalah transmisi FM stereo, di mana subcarrier 38 kHz digunakan untuk memisahkan perbedaan sinyal kiri kanan dari saluran jumlah pusat kiri kanan. Sebelum modulasi frekuensi sinyal komposit, saluran televisi dibagi menjadi frekuensi subcarrier, video, warna, dan audio. Baik, yang kedua itu ada namanya FDM untuk radio FM komersial. Dimana untuk yang kedua ini pita frekuensi dari 88 MHz sampai 108 MHz disediakan melalui gelombang udara publik untuk penyiaran FM komersial. Pada 88 sampai 108 MHz ini, pita frekuensi dibagi menjadi 200 kHz subband. Stasiun diidentifikasi oleh pusat frekuensi dalam saluran mereka. Misalnya 91,5 MHz, 137 MHz, dan seterusnya. Sistem ini dapat memberikan pendengar radio dengan pilihan mereka hingga 100 stasiun radio yang berbeda. Oke, seperti kita sendiri pernah melakukan pengganti-penggantian frekuensi di radio, ini merupakan bentuk penyabaran dia. Selanjutnya ke telepon, dimana lama sambungan telepon jarak jauh perusahaan abad ke-20. Pada perusahaan abad ke-20, telepon yang digunakan L-carrier dan sistem kabel yang sama koaksial membawa ribuan sirkuit suara multiplexing dalam beberapa tahapan oleh bank saluran. Dan pada akhir abad ke-20, sirkuit suara FDM sudah menjadi langka. Sistem telepon modern menggunakan transmisi digital, di mana waktu division multiplexing atau TDM yang digunakan sebagai pengganti FDM ini, konsep yang berhubungan dengan frekuensi division multiplexing dalam domain optik ini dikenal sebagai wavelength division multiplexing. Oke, baik, mungkin sekian penyampaian materi modulasi dan FDM dari saya. Kalau ada kekurangan, salah, dan janggalnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.